ada yang mengatakan bahwa KPU atau pilkada ini buang-buang anggaran atau boros. Ya sejatinya kita memilih sosok pemimpin tuh memang harus besar. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang Bung Rama. Bung Rama. Siap, Siap. Hormat. siap, Ya. hormat. Hormat juga. Lagi di mana, Ram? Biasa lagi di Cianjur. Lagi di Cianjur. Jadi kalau semisalnya posisi di mana, jawabannya Cianjur. Cianjur. Jadi Rama ini salah satu teman dari salah satu teman yang juga aktif di banyak gerakan. Itu bareng juga di sama PP, sama Pemuda Pancasila, di PMII, Rama juga aktif juga di sebut ini jangan partai. Waduh, enggak sih itu mah. Enggak sih. Mempelajari kan itu mencari pendidikan politik salah satunya di sana itu. Pendidikan politik di sana. Jadi teman-teman, Rama ini dulu ketua himpunan HIMAIP Unikom ya. Iya. Betul. Ya, Unikom salah satu ketua himpunan yang kali ini mungkin wawancaranya masuk podcast Wacana Politik ngebahas soal sedikitnya ngomongin pendidikan politik, karena podcast itu sebenarnya topiknya nggak akan seserius itu, Ram. Kayak ngebahas aja gitu bakal astagfirullah aja gitu. Maksudnya bakal berat gitu ya. Nggak akan berat, kan secara santai. Nggak akan dibangun secara berat banget itu kan gitu. Nah, mungkin mengawali dari ngomongin statement pendidikan politik, dan juga salah satu kita kan diberi tanggung jawab soal tridharma perguruan tinggi ya, ngomongin soal masalah kemaslahatan masyarakat nih. Salah satunya dari hal yang paling pendek aja, ngomongin masalah agenda pendidikan politik hari ini. Apakah udah sukses atau belum dalam sudut pandang Rama soal pembangunan politik hari ini? Nah itu. Ram, dijawab Ram. Oke, siap. Ya, terima kasih mungkin ya Bung Alfian. Sebetulnya memang agak sedikit kaget ya tiba-tiba tadi di harus dengan orang yang memahami gitu. Tapi memang di sini karena kapasitasnya saya masih belajar, jadi di sini kita bisa diskusi bareng-bareng mungkin ya. Mungkin kalau semisalnya untuk pendidikan politik itu, kalau saya pribadi sendiri terkhususnya di himpunan ilmu pemerintahan, sedikitnya kita bisa memberikan pandangan melalui perpolitikan. Ya kalau semisalnya teman-teman anak Unikom itu mungkin tahu dengan salah satu program kita, yaitu seminar reformasi birokrasi, yang setidaknya menghadirkan tiga narasumber hebat. Yang pertama ada dari Guru Gembul, yang mungkin teman-teman juga udah mengingat apa sih sosok Guru Gembul juga gitu, karena memang dia pemerhati politik juga. Di sisi lain di legislatif pun ada Pak Cecep gitu ya, atau Pak Aceh gitu, saya lupa lagi, ya koreksi kalau salah. Dia ketua praksi Golkar di Kabupaten Bandung, dan mungkin yang terakhir ada Pak Bima Arya sekaligus wali kota Bogor, itu 2 periode, dan sekarang menjadi Wamendagri. Memang harapannya sih kalau semisalnya kita melihat di kampus, terkhususnya Unikom ini memang secara penjurusan tuh beragam. Cuman memang karena di sini ranahnya Universitas Komputer Indonesia, dan saya di sini jurusan ilmu pemerintahan, yang pastinya harus ada gitu yang kita bahas gitu. Itu sih Bung, paling untuk ya sedikitnya kita berbicara di situ. Nanti kita bisa berbicara lebih dalam lagi. Siap. Konteksnya gitu. Siap. Salah satu hal yang menarik kemarin, Ram, ketika memang hari ini kan bicara soal pilkada serentak sebenarnya yang coba kita tarik banyak pro kontra di pilkada serentak.
Dan ini sebenarnya kan udah pernah didiskusiin berdua sebenarnya. Waktu itu nggak ada kamera lah di antara kita bicara soal pilkada serentak. Waktu itu waktu Rabuan di PMII, kalau nggak salah agenda PMII kita sempat bahas soal pilkada serentak. Tanggapan kamu soal pilkada serentak, apakah masih bicara soal apakah masih penting pilkada serentak atau mending kembali ke setelan pabrik kayak dulu, bahwa agenda-agenda pilkada ya udah di per tahun aja sesuai periode gitu? Atau karena kan pada akhirnya kalau kita bilang pilkada serentak hari ini teh banyak pemborosan anggaran yang memang gede-gedean gitu. Menurutmu gimana tuh Ram soal masalah pilkada serentak? Oke. Ya, mungkin kalau saya pribadi sendiri setuju ya dengan pilkada serentak ini. Karena asas-asas demokrasi yang dipakai itu bisa kita luapkan gitu di sini. Cuman memang terkadang ada beberapa aspek gitu, beberapa aspek yang menimbulkan si pemilih KPU itu menganggap wah ini kayaknya sia-sia gitu. Karena contoh aja gitu, di kota A kita udah bisa menebak tuh siapa yang bakal menangnya. Nah mungkin kalau misalnya yang harus kita, woi kenapa ketawa ya Bung? Ya nggak apa-apa, kan bilang santai. Kalau Oh, misalkan siap, kita siap, bahas siap. terlalu serius gak asik lah. Siap, siap, siap. Mungkin yang pertama, hal apa sih yang memang harus kita kritisi atau harus kita dalami? Pertama itu mungkin pemahaman tentang sistem politik. Nah, terkadang banyaknya manusia atau banyaknya masyarakat kita ini belum terlalu memahami sistem politik yang ada di Indonesia. Karena apa? Kalau semisalkannya tadi beberapa argumen ada yang mengatakan bahwa KPU atau pilkada ini buang-buang anggaran atau boros. Ya sejatinya kita memilih sosok pemimpin tuh memang harus besar. Kenapa harus besar? Karena itu tuh gerbangnya gitu. Kita ingin mengetahui sifat pemimpin tuh dari gerbangnya. Nah mungkin di sini harus ada kontrol sosialnya, atau kita harus melihat kos yang dikeluarkannya itu berapa. Makanya itu bisa diatur oleh KPU-nya itu sendiri. Tapi terkadang memang ya kita tahulah gitu ya, di beberapa daerah terkhususnya masih banyak yang terlewat dengan acuan ya money politiknya atau dengan black campaign-nya dan lain-lain. Terus yang kedua mungkin hak dan kewajiban warga negara. Nah, kita tuh memiliki hak. Hak kita tuh yaitu memilih pemimpin yang akan memimpin kita. Tapi terkadang di sini badan-badan yang menaungi kita tuh kurang memberikan kewajibannya. Contohnya kesadaran tentang politik itu sendiri. Kadang kita bingung mendapatkan pendidikan politik itu dari mana sih? Yang pada akhirnya kita bisa memaksimalkan lewat Instagram. Terus partisipasi aktif. Nah, partisipasi aktif pun ya saya melihat salah satunya di Jakarta itu landai, turun sekali ya. Maksudnya dari tiap ada proses pemilihan pilkada itu selalu turun jumlah partisipasi politik. Karena ya tadi masyarakat pun menganggap jenuh ketika mereka ingin mencoblos karena tahu ini orang-orang ibaratnya kok kayak gini gitu. Maka yang dihasilkan dari nilai-nilai demokrasi seperti toleransi, keadilan, keterbukaan terhadap perbedaan pendapat tuh ya tidak terbendung. Yang maka menimbulkan dan mempersepsikan seharusnya kita nggak usah lah pemilihan politik. Seharusnya kita nggak usah lah adanya pemilu karena kosnya pun besar. Bisa dikatakan untuk menjadi seorang bupati itu bisa habis berapa ratus miliar. Itu kan besar banget. Betul. Makanya ada wacana kemarin tuh, ada wacana yang lagi viral. Gimana sih kalau semisalnya pemilihan pilkada tuh ya terkhususnya kabupaten dan wali kota diserahkan kepada DPRD Jabar. Wah, itu kan lebih kompleks lagi. Ya, Kira-kira betul. bagaimana menurut Bung Alfi, kira-kira gimana? Apakah Itu setuju dilempar. jika seperti itu? Ya, dilempar, karena dilempar boleh deh ada tanggapan sedikitnya soal masalah tadi ya, kepemiluan di daerah, soal dikembalikan lagi pada ibaratnya untuk pilpres berarti proporsional terbuka, di mana kita mencoblos langsung tapi di tingkat daerah pakai proporsional tertutup kan gitu bahasanya ya. Betul. Tapi kan balik lagi Ya. sebenarnya kompleks ketika bicara anggaran gitu.
kita nggak pernah tahu kesepakatan di belakang akan seperti apa. Nah, ruang-ruang negosiasinya akan seperti apa. Jika bicara soal ruang media hari ini, media politik hari ini kan kita bisa lihat tuh agenda-agenda per hari ini tuh. Kalau misalkan bicara anggaran langsung tadi habis ratusan miliar, jangan-jangan kalau misalkan dipilih sama para dewannya bisa habis lebih besar. Kita buka konteks yang agak tabu di masyarakat adalah siapa tahu negosiasinya adalah masalah angka lagi dan nominal di para dewan. Ini sebenarnya agak bahaya sih ngomong ini, tapi sedikitnya nggak apa-apa nyerempet ke arah itu gitu. Ya bicaranya berarti kan nanti per dewan. Ya dewan ini bisa mengajukan ke calon. Saya pengen tapi misalkan sekian meter, 5 meter, 7 meter, 10 meter kan kita nggak tahu diameter per orang berapa. Sedangkan kan fasilitas DPRD aja kita lihat anggotanya itu ada 55, ada yang 55 anggota sampai ada yang 60 anggota misalkan. Ada yang 42 dan sebagainya beragam. Gitu kan. Nah, ini kan keterwakilan tadi, kebayang nggak kalau misalkan suaranya 26 suara, tapi harus ibaratnya tadi membeli dengan 5 meter, 7 meter, 10 meter. Ya, pakai kita samarkan dengan meteran lah gitu, 10 meter sampai 20 meter misalkan. Nah, artinya kan bisa lebih mahal kosnya sebenarnya dibanding proporsional terbuka, artinya dipilih secara langsung. Nah, ini semua balik lagi ke tanggapan saya sih mendingan proporsional terbuka. Artinya apa? Karena uang itu berputar di tatanan bawah, bukan di tatanan elit. Ketika memang dibukanya pada posisi proporsional tertutup, uang itu berputarnya di tatanan elit. Itu yang malah pada akhirnya pemilu nanti akan pada akhirnya hanya memuaskan para kelompok elit dan yang di bawah hanya gigit jari. Itu kan jadi masalah, Mas. Iya. Betul. Itu tanggapan singkat aja. Nah, ya betul sih. Seperti itu. Makanya kenapa pilkada ini dianggap perlu? Karena mungkin ya kalau semisalnya kita balik lagi, yang pertama partisipasi masyarakat. Karena pilkada ini kan memberikan kesempatan kepada masyarakat secara luas untuk berpartisipasi langsung dalam memilih pemimpin daerah mereka. Contoh saja, kalau semisalnya kita tahu nih ada 3 paslon, ternyata paslon salah satunya tuh daerah kita sendiri. Kita kan tahu tuh baik buruknya seperti apa, makanya kita bisa memilih. Tapi kalau semisalnya tadi kita nyambung lagi dipilihnya oleh Dewan DPRD, kita nggak tahu siapa nanti calonnya. Ya bisa jadi itu hanya sebatas rekomendasi dari para elit. Itu sih sebetulnya yang menjadi perbincangan gitu di kalangan mahasiswa. Apalagi kalau semisalnya kita tetap gitu, kenapa sih pilkada ini perlu banget gitu. Ini yang tadi pertama partisipasi masyarakat, terus yang keduanya tentang akuntabilitas. Lalu ada asas desentralisasi. Karena kan yang ibaratnya yang sangat mengetahui tentang kriteria pemimpin tuh ya pasti orang-orang setempat. Dan mungkin yang terakhir juga ada peningkatan kualitas kepemimpinan. Tapi di sisi lain memang ada beberapa permasalahan juga yang dihasilkan oleh pilkada yang sekarang sering terjadi. Nah, tadi salah satunya yang sudah dibahas oleh Bung Alpi tentang biaya yang tinggi. Itu kan wah kita bisa menakar mungkinnya biaya yang tinggi itu bisa dihasilkan oleh perdewannya ataukah bisa dari gerbongnya gitu atau rodanya. Lalu ada potensi konflik juga di sini. Konflik yang sering dipicu atau konflik yang sering diperdebatkan tuh kan tentang kecurangan. Kecurangan TPSA mencoblos salah satu paslon karena memang suaranya tidak dipakai. Itu bisa terjadi juga potensi-potensi konflik yang ada. Lalu ada politik uang juga. Nah, politik uang pun mempengaruhi. Misalnya kita udah memilih paslon A, ternyata ada uang nih, Bung, yang melewat ke kita. Ya, masyarakat kan ibaratnya kadang itu sering dianggap pembenaran dengan kata-kata realistis sajalah. Yang penting ada uangnya saya coblos. Karena nggak ngaruh juga ini pemimpin apa sih impact-nya terhadap kita. Dan mungkin yang terakhir itu ada dari kualitas pemilih. Nah, kualitas pemilih juga ini bisa menimbulkan gitu, dalam artian ini bisa diambil dengan tingkat pendidikan yang pada akhirnya ini politik masyarakat yang rendah dapat mempengaruhi kualitas pemilihan. Nah, ini ada di mana PR ini ada di dalam pendidikan politik itu sendiri. Ya. Betul, Bung. Makanya kenapa pendidikan ini perlu adanya.
Ya karena tadi ini pun ya bisa mempengaruhi semua. Terkadang pendidikan itu sering melibatkan banyak hal. Mungkin yang pertama itu bisa di dalam kurikulum sekolahnya. Di dalam kurikulum sekolah bisa di pelajaran PKN mungkin kalau SMA atau SMP, ataupun semisalnya nanti di ya Tridharma perguruan tinggi dimasukkan juga. Adapun juga program pendidikan masyarakat, ataupun seperti sekarang nih lewat media massa. Salah satunya mungkin kita ini sedang mengobrol sedikit banyaknya gitu, kita memperkenalkan pendidikan politik walaupun memang ya kita berdua di sini masih belajar ranah-ranahnya. Betul. Gitu sih, Bung. Ya, aku tuh pernah dengar dari salah satu partai politik lah yang berbasis beragama, kenapa pada akhirnya harus ada diskusi-diskusi publik. Partainya warna orange, ada gambar di kapas. Dia selalu bilang bahwa sampaikan walau satu ayat. Gitu. Jadi kebaikan itu tidak boleh. Ya itu kan hadis. Oh iya, kayak kenal gitu. Cuma ya kita sudah itu kita sama-sama tahu. Nah, mungkin ini pertanyaan lanjutan dan ini juga salah satu hal yang kayaknya penting untuk dibahas sama kita dan kita tinjau dari yang lain. Nanti teman-teman juga bisa komen di YouTube untuk perihal mungkin kalau misalnya ada yang mau bertanya atau mau menambahkan atau tidak setuju biar jadi forum diskusi gitu kan, kita sama-sama belajar tuh ruangnya. Adalah mungkin pertanyaannya adalah lanjutannya adalah sekarang dengan pilkada serentak penting nggak sih KPU sama Bawaslu dengan ketua dan komisioner-komisionernya, sedangkan kan pilkada diserentakkan gitu. Paling ya PAW pergantian PAW gitu kan tidak harus ada semuanya menurutku. Gitu. Menurut Rama gimana tuh soal KPU dan Bawaslu? Nah mungkin kalau saya pribadi ya, karena memang secara disiplin ilmu tentang ilmu pemerintahan, otomatis kan di sini membahas tentang tata pemerintahan atau tata kelolaannya. Jujur mungkin saya pun agak sedikitnya kurang mendalami tentang ya KPU pusat, KPU daerah, ataupun Bawaslu-nya, komisioner dan lain-lain. Tapi memang yang saya tahu mungkin KPU serta Bawaslu ini sangat penting ya, salah satunya untuk mengefisiensi dan efektivitas pilkada serentak. Karena kenapa? Secara pelaksanaan dan pemilihan yang lebih efisien dan efektif ini bisa ditimbulkan dengan ranah-ranah pembagian tadi. Terus dengan adanya KPU dan Bawaslu ini bisa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Secara KPU dan Bawaslu ini kan perannya dipisah juga gitu. Juga, nah terkadang pengawasan yang ketat ini bisa melalui tugas Bawaslu itu tersendiri, dan mungkin ada peningkatan partisipasi masyarakat. Terus kepercayaan publik bisa ditimbulkan melalui sinergi antara KPU dan Bawaslu. Terkadang kan KPU pun di sini bisa bermitra, dalam artian bermitra bekerja sama untuk meningkatkan partisipasi atau proses demokrasi yang lebih meluas tuh. Salah satunya bisa lewat LSM, bisa lewat ormas, atau bisa lewat pemerhati. Itu pun untuk meningkatkan meningkatkan pendidikan politik. Karena kebayang kalau misalnya ranahnya pendidikan politik hanya diberikan kepada pemerintah. Dalam artian di sini nggak ada badan-badan lain yang menaungi untuk menyebarkan proses komunikasi itu. Ya otomatis di sini harus ada kolaborasi. Jadi secara keseluruhan memang pilkada serentak dan peran KPU dan Bawaslu itu sangat penting untuk memastikan proses pemilihan itu berjalan secara transparan, mungkin akuntabel dan sesuai dengan prinsip demokrasinya. Itu sih Pak. Sepakat. Ya. Sepakat. Ya, bahwa bicara pendidikan politik itu bukan hanya tanggung jawab KPU dan Bawaslu, sekaligus KPU dan Bawaslu itu adalah lembaga penyeimbang sebenarnya kan. Gitu, bahwa lembaga ini kan dianggap sebagai lembaga independen, walaupun ya teman-teman mungkin yang sudah ada di lingkup politik secara etika dan moral tahu ada hal yang harus disembunyikan loh. Gitu, ada dapur-dapur yang tidak boleh dibuka. Nah, kalau ingin tahu lebih lanjut mungkin teman-teman bisa gabung ke lembaga-lembaga terkait
yang bicara soal itu. Gitu. Dan itu Betul, juga akan betul, kita betul, betul. berdua karena sebenarnya KPU dan Bawaslu itu banyak pintu rahasia. Kita nyebutnya Iya, gitulah, sepakat sih bang. pintu rahasia. Ya, Sepakat, sepakat. uh, Karena ya mungkin lebih spesifik bicara soal pendidikan politiknya sih hari ini, mungkin bicara soal tadi agenda pilkada serentak udah kita bahas, terus juga penyelenggara pemilu maupun wasit kita udah bahas. Nah, menurutmu Ram, untuk peningkatan pendidikan politik apalagi soal pilkada, menurutmu gimana tuh? Ada metode nggak kamu? Atau bicara secara subjektif aja, ini mah nggak harus teoritis. Kan oke, kita oke. dadakan ya, nggak Iya, mungkin kalau teoritis. sangat Makanya mendadak banget aja ini. makanya gitu kan. Iya gitu. Gimana tuh Ram? Jadi Soal pertanyaan masalah. apa bang? Pertanyaan. Pertanyaannya adalah ada Oke, nggak oke, oke. metode ngomongin pendidikan politik ini soal pilkada juga gitu? Peningkatan masyarakat biar aware terhadap Oke, pilkada, oke. pilpres dan pemilihan-pemilihan pada pemilihan umum lainnya gitu. Oke. Sebelum Ya nanti mungkin yang masuk pertama, pertanyaan terakhir. Ya sebelum masuk ya mungkin pertanyaan yang terakhir, pertama, ya lanjut. siap, siap. Kalau menurut saya pribadi sendiri mungkin ya, saya pernah mendengar dengan teori, sedikitnya bukan teori ya, ya dengan kata lain pentahelix bang. Ya. Di sini tuh ada beberapa unsur, yang bisa dikolaborasikan bersama. Ya salah satunya ini pemerintah itu sendiri. Pemerintah kan bertanggung jawab tuh mengenai tentang pendidikan politik, terkhususnya kita bisa dimasukkan ke ranah-ranah kurikulum sekolah maupun di universitas. Nah, setelah di pemerintah, lanjut ke ranah-ranah akademis. Dosen-dosen ataupun guru-guru yang memahami tentang pendidikan politik ini bisa disebarluaskan kepada siapa? Kepada murid dan mahasiswanya. Lalu setelah lembaga pendidikan terkait bisa melalui media massa bang, yaitu media. Apakah Karena di zaman era sekarang, terkhususnya mau 2025, wah kita udah pasti main lah itu yang namanya Instagram, TikTok, YouTube. Digitalisasi ini berperan penting untuk kemajuan di ranah-ranah demokrasi. Maka dari itu, 3 tadi saja itu sudah sangat mendukung pemerintah, akademik, dan tadi ada satu lagi media. Tapi nggak di sini saja, karena peran dari swasta, ya katakanlah swasta ini memiliki media cetak, bukan berarti pengusaha apa gitu ya. Dan yang terakhir mungkin ada dari masyarakat itu sendiri. Bisa masyarakat secara individu, bisa masyarakat secara organisasi, berbentuknya sipil sih. Jadi mungkin yang tadi saya bahas bisa lewat lembaga swadaya masyarakat (SDM) atau NGO ya, organisasi non pemerintah. Ya. Ya, itu organisasi pemerhati politik tuh bisa masuk sebetulnya. Ya karena kan kalau semisalnya kita lihat terkadang kebutuhan atau hobi orang tuh beda-beda. Ada yang senang berorganisasi, ada yang senang di media, ada yang full senang ranah-ranahnya di akademis. Jadi menurut saya pribadi, ketika 5 elemen itu bisa diupayakan bersama, menyatu, saya rasa Indonesia ini bisa mewujudkan Indonesia emas untuk 2045 Bang. Begitu sih kalau menurut saya. Ya, sepakat Mas Rama, sepakat lagi bahwa ya ruang-ruang hari ini tuh yaitu ruang kolaboratif. Jangan lagi hanya di beberapa orang, apalagi ada individu atau organisasi yang merasa dirinya paling besar di antara organisasi yang lain, hingga mengupayakan dan menghalalkan segala cara untuk berada di posisi tertentu misal. Itu no, Waduh, tidak boleh. berat. Ya, ini tidak menyinggung siapapun, cuma harus diucapkan seperti itu. Bahwa harus membuka ruang komunikasi, terus juga kolaborasi, dan juga karena adanya kolaborasi itu bisa sampai ke titik kemajuan karena kebersamaan. Nah, lanjutan dari pertanyaan metode tadi kan sudah dibahas. Ada beberapa hal yang disepakati lah soal kurikulum sekolah, bahwa PPKN hari ini itu jangan hanya sekedar gimmick bicara pada ruang-ruang abstrak. Ya itu kan ruang-ruang abstrak yang pada akhirnya terkadang anak-anak merasa bahwa PPKN ini sekedar dipelajari hari ini, besoknya harus dilupakan gitu. Nah itu pun harus merubah metode itu gitu, bahwa PPKN adalah salah satu pelajaran yang sangat penting, apalagi ngomongin edukasi dan pendidikan politik.
gitu. Jadi pendidikan, jangan mempolitisasi pendidikan, tapi jangan pernah mempolitisasi pendidikan, tapi beri pendidikan politik. Kan itu salah satu poinnya lah yang harus kita pikir gitu. Bukan mempolitisasi pendidikan, tapi pendidikan politik itu kan. Karena bangsa yang maju adalah yang paham akan dirinya, bangsanya, dan juga mengerti politik. Karena susu naik ya atas dasar kebijakan politik, pajak PPN 12% pun atas kebijakan politik. Kalau ngerasa tercekik 12%, orang tua itu kan dipaksa buat bayar makan siang gratis. Sebenarnya nggak ada makan siang gratis atau makan siang bergizi, gitu kan? Yang ada itu orang tua dibebankan PPN 12%. Kenapa? Buat anak lu bisa makan di sekolah, gue yang seakan-akan gue yang bayarin kan gitu. Pemerintah kan gitu polanya. Tinggal tunggu ya. Selalu seperti itu. Itu kan kesadaran itu dibangun dari pendidikan Tinggal politik. tunggu 2020. Kenapa Mas Ramaku kayak gitu? Ya, itu kritik lah. Sedikitnya kritik dari ruang-ruang abstrak yang didiskusikan sama teman-teman di Virtusipi maupun di ruang-ruang kelompok, institut atau lembaga-lembaga formal yang hari ini merasa resah dengan PPN 12% gitu. Nah, ruang lanjutannya adalah bicara soal mungkin hari ini, dan juga pertanyaan penutup sih sebenarnya. Harapan soal pendidikan politik hari ini dan untuk kedepannya, dan juga Rama sebagai yang belajar soal ilmu pemerintahan, boleh tuh berkeluh kesah dan juga apa cara terdekat yang lagi digarap sama Rama. Gitu. Oke. Mungkin apa sih ya upaya untuk menekankan gitu harapan terhadap pendidikan politik untuk hari ini. Yang pertama mungkin kalau saya pribadi ini peningkatan partisipasi politik ya. Karena memang kalau misalnya kita berbicara tentang partisipasi politik, kadang memang untuk di secara masyarakat luas tuh agak semu ini tuh. Kayak apa sih politik? Gak mau lah politik. Karena kan yang sesuai yang Bu Alfi katakan tadi kan, kita berbelanja pun itu bagian dari politik gitu, dengan adanya negosiasi. Tapi memang kita tuh terhadap politik tuh mendengarnya kayak apa ya gitu, kayak asing gitu. Padahal kita hidup sehari-hari tidak terlepas dalam ranah politik. Karena tadi yang pertama mungkin kesadaran hak dan kewajibannya. Memang perlu kesadaran dan kewajiban. Hak dan kewajiban memang harus kita upayakan bersama. Ya masyarakat ini harus memberikan kewajiban-kewajibannya dan hak-haknya, serta kontribusi secara positif dalam pembangunan itu sendiri. Kalau misalnya kita ngomongin ranahnya di mahasiswa, mungkin taraf himpunan itu bisa membuat suatu gebrakan ya, bukan gebrakan sih, karena memang kalau kita katakan acara seminar itu bisa dikatakan acara tahunan ya Bang. Tapi memang secara posisi atau secara apa yang dibahas di dalam seminar itu isinya sih sebetulnya yang bisa kita upayakan. Ya semacam waktu itu kemarin kita membuat seminar reformasi birokrasi, itu kan secara tidak langsung ya kita membahas tentang politik-politik juga, cuman memang dikemasnya secara tata ruang atau tata birokrasinya yang ada. Nah harapannya sih ini setelah ada upaya dari sana, individu-individu yang menerima informasi tersebut bisa mengelola, dalam artian mereka ya bisa mendapatkan penguatan nilai-nilainya. Entah itu misalnya dalam ranah situ ya teman-teman bisa ada lanjutan tuh diskusi seperti itu sih. Karena kalau secara peningkatan literasi politik itu memang bisa di mana saja, tapi memang untuk sekarang ini acuan kita tuh mendapatkan literasi politik atau pendidikan politik tuh kita menunggu di ranah pemerintahannya saja gitu. Karena kalau semisalnya kita mengharapkan atau harapan kita terlalu tinggi terhadap pemerintah, itu kayaknya jauh banget ya Bang untuk sekarang ini. Dengan total jumlah penduduk 270 juta, kita tahu pemerintahan pusat itu dibantu oleh kementerian, setelah kementerian turun ke ranah provinsi itu ada gubernur, dari gubernur turun ke daerah-daerah ada wali kota dan ada bupati, turun lagi ada kecamatan, turun lagi ada desa kelurahan, turun lagi ada RW, turun lagi ada RT. Itu banyak banget gitu ya alur birokrasinya.
Jadi mungkin pemotongan birokrasi untuk menerima informasi secara cepat tuh bisa kita maksimalkan melalui media. Salah satunya mungkin ini peer to Cici. Gitu mungkin Bu. Nah, siap. Lagi sibuk apa Ram? Sekarang sebelum kan? Sekarang ya biasa sih Bang. Sekarang tadi sih lagi nyantai aja sih karena memang kemarin lagi sibuk kongres ini Bang. Bagus. Calonnya menang kayaknya ya. Waduh, kita lihat aja nanti ya Bang. Ini doakan saja Ya, ini. lancar di kongres juga bisa menang calonnya gitu ya, didukung banyak koalisi juga kan kalau nggak salah gitu kan. Semoga ya. Doakan saja ini Bang. Siap gitu. Dan juga mungkin aku sih tadi apa yang aku kemas dari hasil pemeriksaan di dan Rama, simpulannya adalah bicara pendidikan politik itu bukan hanya sekedar tanggung jawab antara pemerintah, tapi tanggung jawab semua orang untuk menyampaikan. Ya tadi kalau kata Partai Oren mah dia bilang sampaikan 01 ayat cuma gitu. Kalau kata Partai Oren gitu. Kalau kata yang hijau Lakukan ya Bang. Khairun nas anfa'uhum linnas, kalau lebih hijau tuh bilang gitu, harus bermanfaat bagi orang banyak. Kalau kata partai yang hijau ada globalnya, bola dunia gitu tuh. Siap. Bangkitan bangsa punya tuh. Waduh. Keluarnya itu ya. Kalau yang satu lagi? Yang satunya lagi Partai Keadilan. Coba belakangnya nggak tahu. Oh, siap. Karena aku dan Rama tuh ada di lingkungan yang sama, jadi banyak mungkin perspektif yang akan secara soal masalah agenda politik, salah satunya adalah pendidikan politik juga. Nah, untuk penutup adalah disimpulkan tadi bahwa ini tanggung jawab bersama, agenda pendidikan politik pilkada maupun pemilu, agar semua orang sadar itu ya fungsinya ada di semua orang, bukan hanya di pemerintahan daerah. Terus juga tadi tuh yang aku garis bawahi adalah salah satunya adalah bicara soal ruang, bahwa yang harus di-highlight tadi adalah bagaimana informasi bisa sampai secara cepat dan tepat pada masyarakat adalah menggunakan sosial media atau media massa gitu untuk bisa secara cepat. Nah mungkin gitu Ram, makasih Ram udah mau ngobrol-ngobrol walaupun sudah mohon juga Bang. Ya, thank you. Kita bisa saling diskusi aja. Memang saya ranahnya sih masih belajar sih Bang di sini. Masih belum banyak mengenai tentang politikan, apalagi memang ini pembahasannya menurut saya berat banget ya. Pendidikan politik. Jadi memang saya harus pendidikan politik pilkada. Nah itu, jadi saya memang harus banyak-banyak belajar. Nah mungkin kalau misalnya tadi apa yang saya katakan ada yang salah, bisa dikoreksi nih sama Abang. Barangkali nanti dikoreksinya bisa melalui komentar atau apapun itu. Mohon maaf juga kalau misalnya penyampaiannya masih terbata-bata. Karena memang ini pertama kali sih, sejujurnya pertama kali saya jomo seperti ini. Baru pertama kali, sedikit gugup sih, tapi nggak apa-apa. Aman kok tadi. Ya mungkin gitu teman-teman. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Thank you Ram. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.